Halo semuanya, kembali lagi di YouTube channel aku, Atmi Satyawati. Buat kalian yang baru, hai, aku Atmi, aku mahasiswa kedokteran di Universitas Udayana. Oke, jadi udah lama banget sih sebenarnya aku nggak upload video di YouTube channel aku. Terakhir kali itu video tentang study vlog ya, di reproductive system, dan itu pun udah lama banget, waktu semester 6. Oke, tapi di video kali ini aku bakalan bahas tentang gimana sih perjalanan aku sampai akhirnya bisa menjadi seorang mahasiswa di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Tapi disclaimer dulu ya teman-teman semua yang nonton video ini, aku membuat video ini bukan bermaksud untuk menyombongkan diri atau merasa perjuanganku yang paling hebat atau berat di antara semuanya gitu, enggak. Karena aku pun yakin pasti masih banyak banget orang-orang di luar sana ataupun mungkin teman-teman seangkatan aku yang perjuangannya jauh lebih berat dan juga keras daripada aku gitu. Nah, di sini sih aku sebenarnya cuma pengen sharing aja, siapa tahu nanti kalian bisa mengambil poin-poin penting dan juga pembelajaran dari perjalanan aku ini gitu ya. Oke, aku mulai aja. Jadi sebenarnya menjadi seorang dokter itu adalah cita-cita aku dari kelas 3 SMP. Itu adalah saat dimana aku sadar ternyata ilmu tentang sistem-sistem organ yang ada di dalam tubuh manusia itu ternyata seru banget ya gitu. Kayak aku bisa deh jadi dokter gitu. Sebenarnya sesimpel itu sih dulu aku pikirnya gitu kan. Dan akhirnya cita-cita itu berlanjut sampai aku kelas 10 atau kelas 1 SMA. Nah, waktu aku kelas 10 sih sebenarnya aku tuh belum terlalu memperdalam sih tentang jalur-jalur untuk masuk ke PTN. Aku tuh cuman baru dengar-dengar aja dikit-dikit gitu tentang SNMPTN, katanya itu jalur undangan pakai nilai rapot, terus ada SBMPTN, katanya tuh kayak jawab-jawab tes dan juga ada mandiri gitu. Tapi aku kayak nggak terlalu memperdalam gitu. Dan waktu itu posisinya aku sebenarnya udah fix, aku nih mau masuk kedokteran gitu. Itu dari diri aku sendiri, aku masuk kedokteran. Tapi aku masih belum ada target sih, kayak mau masuk univ mana. Sempat kepikiran univ luar Bali dan juga di Universitas Udayana tentunya. Tapi ya itu masih abu-abu banget sih, masih kelas 10 kan gitu. Nah, tapi aku tuh waktu kelas 10 juga dengar-dengar katanya kalau mau lolos jalur undangan itu harus banyak-banyak ikut lomba gitu dan harus banyak punya sertif lah istilahnya gitu. Nah, terus ya aku posisinya waktu itu ya pengen kan lolos SNMPTN. Siapa sih yang nggak pengen, guys? Ya nggak munafik ya, pasti semua orang tuh sih pengen gak sih lolos SNMPTN yang notabene itu kayak jalur nilai rapot yang tanpa tes gitu kan. Semua orang pasti pengen ya gitu. Dan aku waktu itu akhirnya coba-coba ikut lomba, terutama lomba-lomba yang bertim sih, lomba-lomba yang bertim. Nah, jadi waktu itu ada di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana ada lomba yang namanya HMC, teman-teman. HMC itu adalah Hippocrates Medical Championship. Nah, itu tahun 2015, itu lombanya bertim, jadi satu tim itu ada 3 orang, dan lombanya itu tentang fisika, kimia, biologi, dan juga beberapa soal tentang kedokteran dasar gitu. Dan itu aku ikut sama kedua teman aku yang di bagian biologinya, dua teman aku di bagian fisika dan juga kimianya. Itu tahun 2015, dan itu pertama kalinya aku ke gedung Fakultas Kedokteran Universitas Udayana gitu. Dan jujur waktu aku kesana aku benar-benar ngerasa kayak aku ngerasa kayak connected gitu loh sama tempatnya dan juga vibe-nya, dan aku merasa kayak wah, kayaknya di sini sih aku kayak bakalan kuliah di sini sih gitu, karena benar-benar terhubung banget teman-teman, rasanya itu kayak connected banget gitu sama hatiku gitu, sama intuisiku gitu. Dan waktu itu ya aku sama timku mentok sampai jadi peserta aja sih. Cuma nggak apa-apa karena itu baru pertama kali, masih kelas 10 juga. Tapi aku bisa ke gedung Fakultas Kedokteran aja tuh udah seneng banget, dan kayak wah ternyata gini ya gedungnya, wah keren banget gitu. Dan akhirnya berangkat dari sana, akhirnya aku memutuskan aku bakalan kuliah di Universitas Udayana gitu. Dan keinginan itu udah aku tetapkan, udah fix aku
istilahnya aku udah fix nih bakalan nyari FK Unut gitu. Nah lanjut ya di kelas 11. Nah di kelas 11 ini aku tuh seingatku sih aku mulai ikut bimbel online ya, bimbingan belajar online waktu itu yang lagi ngetren dan emang menurutku cukup bagus ya, bukan cukup sih, emang sangat bagus gitu. Itu adalah Zenius ya. Kalian ada juga nggak yang pakai Zenius? Waktu itu aku beli akun premium Zenius kalau nggak salah untuk yang 1 tahun. Aku beli yang untuk 1 tahun karena aku tuh kayak mulai takut gitu loh, wah ini udah kelas 11, udah bentar lagi tuh bakalan nyari kampus loh gitu, aku harus ada persiapan gitu. Aku ada apa ya, aku ada pikiran kayak gitu kan, benar-benar takut kan gitu. Apalagi fakultas kedokteran itu kan terkenal banget ya, persaingannya itu bener-bener ketat dan juga susah. Apalagi di sekolah aku banyak banget yang pengen masuk fakultas kedokteran waktu itu. Nah 11 itu semenjak aku punya Zenius, aku tuh jadi rajin gitu loh baca-bacain pengalaman orang-orang di sana. Jadi di Zenius itu teman-teman, aku sebenarnya ini aku bukan promosi ya, aku nggak ada di endorse atau apa-apa, ini emang murni dari pengalaman aku. Di Zenius itu dulu waktu aku tahun 2016 atau 2017 itu dia selain tentang pelajaran, video pembelajaran juga ada kayak artikel gitu ya, pokoknya ada cerita pengalaman orang-orang tentang SNMPTN dan juga SBMPTN. Dan sampailah aku pada pengalaman orang-orang yang dia itu sebenarnya layak secara nilai untuk lolos SNMPTN. Dia juga punya prestasi yang istilahnya bagus dan juga banyak, tapi ternyata dia nggak lolos SNMPTN gitu. Nah dari sanalah aku langsung kayak makin panik lagi karena aku merasa wah ternyata meskipun kamu punya nilai rapot yang bagus ataupun juga prestasi yang bisa dibilang wah dan juga banyak, itu tuh nggak 100% menjamin kamu tuh bakalan pasti lolos SNMPTN gitu. Dan ada juga nih teman-teman cerita yang aku baca, kalau ada nih orang yang secara nilai rapot tinggi terus prestasi oke, dia udah pede nih lolos SNMPTN gitu, dia udah pede banget dia lolos SNMPTN, jadinya dia nggak terlalu mempersiapkan untuk di SBMPTN-nya. Tapi ternyata waktu pengumuman SNMPTN dia nggak keterima. Dan kalian tahu kan, jarak antara pengumuman SNM dengan SBMPTN itu singkat banget kan gitu, dan jadinya dia kewalahan untuk belajar dan ya ternyata dia nggak lolos juga SBMPTN gitu. Dan dari membaca pengalaman kayak gitu kan aku jadinya panik ya, aku jadinya triggered gitu, kayak aku merasa wah mereka yang nilai rapotnya oke, terus prestasinya juga banyak banget dan sampai tingkat nasional, bahkan mereka yang kayak gitu aja tuh belum tentu bisa lolos SNMPTN, apalagi kamu Tri gitu. Aku bilang kayak gitu sama diri sendiri gitu. Makanya aku kayak wah kamu harus belajar sih Tri gitu. Aku ngomong gitu sama diriku sendiri karena emang bener-bener aku tuh setakut itu teman-teman. Gimana ya, aku tuh pengen banget masuk FK tapi aku juga takut. Nah karena aku takut itu akhirnya aku memutuskan untuk mulai belajar SBMPTN di kelas 11, tapi waktu liburannya. Jadi liburan waktu kelas 11 ke kelas 12 itu aku mulai belajar TPS. Waktu itu aku iseng-iseng aja sih beli buku di Gramedia dan aku ketemu satu buku yang bagus, tapi maaf banget aku udah nggak tahu bukunya itu di mana. Tapi intinya aku mulai belajar itu sambil aku juga belajar di Zenius gitu. Di Zenius tuh lengkap banget sih teman-teman, dia tuh ada untuk persiapan SBMPTN, ada juga untuk persiapan UN, pokoknya lengkap banget dan sangat-sangat membantu aku banget sih. Dan dijelasnya tuh benar-benar konsep, jadi kita tuh ngerti banget, nggak sekedar ngafal gitu. Ya dan akhirnya aku belajar TPS di kelas 11. Lanjut ke cerita yang kelas 12 ya. Nah kelas 12 ini menurut aku berat banget sih guys, berat banget. Kenapa aku bilang berat, terutama di semester 1 ya, karena menurut aku ya waktu itu waktunya udah lumayan dekat sama SBMPTN gitu. Tapi at the same time, di saat aku ingin belajar SBMPTN, aku juga ingat wah ada pelajaran di kelas yang juga harus diperhatikan.
Dan aku ingat juga aku itu sebenarnya termasuk salah satu siswa yang bisa dibilang berpotensi banget ya untuk lolos SNMPTN waktu itu, karena aku sempat dapat ranking umum 2 kali, tapi nggak terus menerus sih. Aku cuma dapat ranking umum itu waktu kelas 10 semester 1 dan kelas 11 semester 2 gitu. Nah kelas 12 nanti aku ceritain. Nah disitu aku berpikir kayak aku bimbang banget sih waktu itu. Aduh, aku harus merhatiin pelajaran di kelas atau aku belajar SBMPTN ya, karena susah guys, jujur susah banget sebenarnya nyeimbanginnya. Apalagi kelas 12 tuh materinya susah-susah, tugasnya makin banyak, dan waktunya tuh sedikit karena kita kebanyakan les waktu kelas 12 kan. Aku bimbang banget sih waktu itu, karena di satu sisi aku pengen banget memberikan yang terbaik untuk nilai pelajaran di kelas, karena semester 5 ini adalah semester terakhir yang bisa aku perjuangkan untuk membenarkan nilai rapot, istilahnya gitu. Dan istilahnya adalah semester terakhir yang bisa sangat-sangat aku perjuangkan untuk menentukan apakah nanti aku bisa lolos SNMPTN atau enggak. Karena kan SNMPTN itu nilainya cuma dari semester 1 sampai semester 5 gitu, dan ini adalah kesempatan terakhir aku untuk dapetin ranking umum gitu. Aku mikir kayak gitu kan. Tapi di sisi lain pun aku juga mikir aku harus belajar buat SBMPTN untuk mempersiapkan kemungkinan terburuk gitu. Karena nggak ada yang tahu kan guys, meskipun kita nilai rapotnya sebagus apapun, nggak ada yang bisa 100% menjamin akan pasti lolos SNMPTN gitu. Dan ya akhirnya waktu itu aku terpaksa untuk lebih fokus sama pelajaran di kelas dulu gitu, karena ya bisa dibilang kalau dari segi nilai rapot tuh aku sebenarnya berpotensi banget gitu. Cuma memang kalau ada waktu luang pasti aku manfaatin buat belajar SBMPTN. Dulu tuh di aku kan juga les di ya salah satu bimbel ya, bilang aja deh GO kan. Aku bimbel di GO juga dari kelas 11 sampai kelas 12. Nah kelas 12 semester 1 itu kayak ada dikasih satu buku yang tebel banget. Aku udah gak ada sih bukunya itu. Satu buku tebel banget, isinya cuma latihan soal SBMPTN. Itu full latihan soal SBMPTN gitu. Dan itu aku kerjain guys, itu bener-bener aku kerjain. Terutama aku ngejar banget yang matematika sih gitu, karena waktu itu kan scoringnya tuh masih yang di SBMPTN itu scoringnya masih plus 4, kalau benar plus 4, salah min 1, kosong nilainya 0 gitu kan. Aku benar-benar ngejar banget di matematika karena aku ngerasa aku paling bisa di sana, dan matematika itu juga susah banget kan, jadi harus dipelajarin dari awal gitu. Aku tuh bener-bener pelajarin itu, aku bener-bener jawab itu kalau ada waktu luang, sampai buku itu kayak apa ya, sampulnya tuh robek saking aku sering buka gitu kan. Nah itu kalau di waktu luang aku belajar matematika ya gitu. Sampai aku tuh pernah kepergok sama teman sekelasku lagi ngerjain soal SBMPTN. Mereka bilang kayak gini, kamu ngapain belajar buat SBMPTN, kamu kan pasti lolos SNM kayak gitu. Aku digituin sama teman sekelas aku, tapi aku waktu itu ya ketawa aja sih. Aku kayak ya aku belajar aja gitu. Aku gituin aja sih temanku. Karena gini, aku punya prinsip kayak gini, masa depanku itu ada di tanganku, masa depanku itu tanggung jawabku. Kalau misalnya aku nanti ternyata nggak lolos SNMPTN, emangnya temanku itu mau tanggung jawab? Enggak kan, itu tetap tanggung jawab aku gitu. Jadi ya aku tetap belajar, aku nggak menghiraukan omongan orang lain, karena ya itu tadi, masa depanku ya ada di tanganku gitu. Nah gitu. Tapi syukurnya ternyata waktu pengumuman nilai rapot waktu semester 5 itu ternyata aku bersyukur banget, aku dapat ranking umum guys. Aku dapat ranking umum lagi, dan itu syukur banget dapat di ranking 1 gitu. Nah dan itu jujur aku jadi semakin pede sih buat lolos SNMPTN. Tapi tetap aku ingat prinsip aku yang tadi, kamu nggak boleh terlena sama posisi ranking 1 umum itu. Kamu harus tetap belajar. Dan ya akhirnya aku tetap belajar. Bahkan habis udah selesai UAS yang di semester 5 dan belum pengumuman nilai rapot, itu tuh aku udah mulai belajar guys. Ini nanti aku liatin ya, ini aku udah sampai buat di planner aku. Ini planner aku yang tahun 2017. Aku tuh sampai buat gitu loh guys, aku mau belajar apa. Kayak misalnya nih, bahkan ya di saat di sekolah aku tuh kan kayak habis UAS itu biasanya ada event olahraga gitu kan, event buat refreshing gitu. Bahkan di saat kayak gitu tuh aku belajar gitu loh guys.
Tapi ya bukan belajar di saat eventnya, pasti pas udah pulang itu aku belajar gitu loh. Kayak di sini aku buat ini, aku belajar aljabar dan arithmetics, terus apalagi nih aku belajar kayak apa sih ini, aku belajar trigonometri, terus latihan soal figural, barisan dan deret kayak gitu nih. Kalian bisa lihat ya, ini planner aku tuh full isinya tentang materi belajar SBM gitu. Nah gitu guys, dan itu aku terus sih lanjutin belajar SBM kan dari semester 5, dari yang kelas 12 semester 1 ke semester 2 nya itu kan liburnya sekitar 2 mingguan, dan itu aku full belajar dan aku fokusin belajar ke matematika karena aku rasa aku paling bisa di sana gitu. Aku fokusin belajar di sana, dan aku kayak buat target dalam 3 hari satu sub materi itu harus habis. Dan oh ya, sama aku tuh juga ada buku Wangsit. Kalian tau gak sih buku Wangsit yang isinya latihan soal juga, yang dipisah-pisah per mata pelajaran, dia dipisah-pisah gitu. Itu tuh aku sampai isi sih, aku udah hampir isi semua yang matematika waktu itu. Aku sampai buat target pokoknya dalam 3 hari sub materi itu udah harus kelar aku pelajarin, plus buku-buku, plus latihan soal di buku yang GO tadi tuh, dan juga latihan soal di buku Wangsit itu udah harus selesai dalam 3 hari. Dan gara-gara itu aku tuh sempat sampai demam gara-gara kecapean gitu, dan akhirnya aku take a break 1 hari dan besoknya lanjut lagi gitu. Nah, dan itu aku belajarnya aku terusin sih sampai ke bulan Januari. Nah, cuma memang di bulan Januari, Februari, Maret, April itu belajar SBMPTN ku agak terganggu ya, karena jadwal-jadwal kita ujian ya, ada ujian praktikum, ada ujian sekolah, ujian nasional gitu. Tapi aku jujur waktu itu aku nggak terlalu prioritasin itu sih, karena aku sadar itu tuh kayak bisa dibilang nggak sepenting SBMPTN gitu. Jadi aku kayak taruh itu di prioritas yang lebih bawah daripada SBM gitu. Tapi aku tetap belajar sih, cuma belajar itu seadanya gitu, nggak yang ambis banget. Dan waktu itu setelah aku selesai yang masa-masa ujian ya, setelah selesai ujian sekolah, ujian praktikum, ujian nasional gitu kan, itu kan ada selang waktu tuh antara selesai ujian nasional dengan pengumuman SNMPTN. Nah, di sela-sela itu aku akhirnya fokus lagi belajar SBMPTN karena kan sempat terganggu ya sebelumnya karena ujian-ujian tadi, dan akhirnya aku kembali fokus ke SBMPTN lagi. Dan waktu itu aku sama sekali nggak mau buang-buang waktu, aku bangun pagi banget, bisa bilang menurut aku itu pagi ya, jam 4 atau jam 5 gitu. Dan setiap aku bangun pagi itu aku selalu berdoa sama Tuhan, ya Tuhan, semoga aku bisa masuk pendidikan dokter Udayana, entah itu lewat jalur SNMPTN ataupun SBMPTN gitu. Dan aku selalu doa supaya diberikan yang terbaik aja sih gitu. Dan tapi emang galau banget sih, galau banget, kayak rasa takut itu pasti ada kan ya. Aku takut kayak nggak lolos di mana-mana gitu. Tapi aku tetap belajar, aku tetap yakin sama rencana Tuhan waktu itu. Dan ya aku bangun jam 4 itu ya belajar gitu, belajar. Dan aku batasin di hari itu aku cuma belajar sampai maksimal jam 10:30. Itu jam 10:30 tuh aku udah harus tidur gitu, nggak boleh lebih, karena supaya nggak overwhelmed, supaya nggak terlalu capek juga, nggak terlalu burn out juga. Jadi aku batasin sampai jam 10:30, tapi aku bangun pagi gitu. Nah terus aku juga ingat aku bahkan tetap belajar itu sampai di hari H pengumuman SNMPTN, itu di tanggal, seingat aku ya, tanggal 17 April 2018. Aku tetap belajar di hari itu. Aku ingat banget di hari itu aku tuh lagi belajar kimia lewat Zenius sambil ngerjain latihan-latihan soalnya gitu kan. Dan waktu itu, di hari itu tuh aku rencananya emang nggak ngasih tahu ke keluarga aku kalau misalnya hari itu adalah pengumuman SNMPTN. Jadi aku sih rencananya kayak kalau misalnya aku lolos, maunya aku kasih surprise gitu ke orang tua aku. Tapi ternyata kakakku tahu kalau hari itu tuh hari pengumuman SNMPTN, dan dia tuh udah keburu nanyain aku udah keburu nanyain aku nomor peserta dan juga apa sih kayak passwordnya gitu. Dan dia yang bukain websitenya itu gitu. Dan
aku sempat di prank sama kakakku. Dia ceritanya kan kakakku buka HP nih, terus aku kayak menjauh gitu karena aku nggak berani lihat secara langsung. Aku kayak agak menjauh, terus aku kayak sambil tutup telinga dan tutup mata sambil berdoa sama Tuhan gitu kayak. Terus kakakku kayak ngeprank aku gitu kan. Nah gini teman-teman, kalau SNMPTN kalau gagal itu kan kayak warna merah ya, itu di zaman aku warna merah. Tapi kalau lolos itu warna hijau. Nah waktu itu kakak aku bilang, ih kok warnanya merah gitu. Terus aku kayak dengar itu kan, ya berarti aku nggak lolos ya gitu. Terus aku lihat tuh, ternyata aku di prank dong. Ternyata warnanya hijau. Ternyata aku tuh lolos di pendidikan Dr. Udayana lewat SNMPTN, yeay. Dan ya jujur ya aku seneng banget. Aku langsung nangis waktu itu karena benar-benar apa ya, terharu banget. Dan aku langsung kasih tahu orang tuaku, dan orang tuaku juga seneng banget waktu itu. Kalau diingat-ingat lagi itu hari yang indah banget sih. Ya gitu. Jadi itu aja sih sebenarnya perjalanan aku dari SMA sampai akhirnya aku di Fakultas Kedokteran. Nah sebenarnya apa sih poin penting yang ingin aku sampaikan di video ini? Nah poin pentingnya adalah aku ingin sampaikan ke teman-teman terutama yang SMA, entah kalian kelas 10, 11, 12, kalian jangan 100% berharap sama SNMPTN. Ya, bahkan meski aku sendiri pun akhirnya lolos SNMPTN, ya aku akan tetap saranin ke orang-orang, ke teman-teman untuk belajar SBMPTN. Karena kita tuh nggak tahu 100% apa sih sebenarnya yang dinilai di SNMPTN. Bahkan ketika nilai rapot kamu sudah bagus, ketika kamu udah dapat ranking umum terus-terusan mungkin, atau kamu punya prestasi yang oke di sampai tingkat nasional dan banyak prestasi, itu nggak 100% menjamin kamu tuh pasti lolos SNMPTN gitu. Jadi aku selalu bilang untuk mempersiapkan kemungkinan terburuknya, yaitu kalian nggak lolos SNMPTN dan harus ikut SBMPTN. Jadi supaya kalian enggak kewalahan, lebih baik persiapkan SBMPTN itu dari awal. Kalau saran aku dari kelas 11 udah harus persiapkan, dan kalian udah harus tahu kalian cari sekolah di mana gitu. Karena SBMPTN itu soalnya susah guys, nggak bisa. Kalau aku nih, karena aku nggak yang sepintar itu, aku nggak bisa cuma belajar 1 bulan itu, nggak bisa. Emang harus dari jauh-jauh hari persiapannya gitu ya. Jadi kalian harus ingat, tetap pokoknya ingat, tetap harus belajar SBMPTN gitu. Tapi mungkin kalian akan bertanya, Kak, tapi kan belajar SBM itu susah gitu, capek. Iya, memang capek, tapi disitulah letak perjuangannya, disitulah letak pengorbanannya. Kalian harus ingat, kalau kalian ingin mencapai sesuatu yang bagus, kalau kalian ingin mencapai impian kalian, ya harus ada pengorbanan, baik itu dari segi tenaga, waktu, dan juga pikiran. Kalian harus korbankan. Ya kalian tuh harus singkirin dulu tuh jalan-jalan sama teman, atau mungkin main sosmed. Aku pun dulu tuh sampai logout Instagram 1 tahun, logout dari first account aku 1 tahun, dan itu benar-benar menolong banget sih aku fokus belajar. Itu kalian singkirkan dulu kesenangan sesaat supaya kalian tuh bisa mencapai kesenangan dalam jangka waktu yang lebih panjang gitu. Lebih baik kalian tuh susah pada saat kalian berjuang dibanding kalian itu nyesel karena kalian nggak berjuang sebelumnya gitu ya. Jadi saran aku tetap harus belajar, sadar kalau untuk mencapai sesuatu yang bagus perlu pengorbanan dan juga perjuangan. Yang ketiga yang paling penting adalah berdoa sama Tuhan dan minta restu sama orang tua gitu ya. Oke, mungkin sekian aja sih video tentang cerita perjalanan aku akhirnya sampai bisa jadi mahasiswa Fakultas Kedokteran. Maaf banget kalau misalnya video ini durasinya panjang banget, atau mungkin akunya boring dalam menyampaikan ceritanya, tapi aku tetap berharap video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, kalau misalnya kalian suka sama video ini, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe ke channel aku supaya aku lebih semangat untuk bikin video selanjutnya ya. Dan jangan lupa untuk follow Instagram aku di @admisatyawati, TikTok aku juga di @admisatyawati. Oke, thank you for watching. Sampai jumpa di video aku yang selanjutnya. Bye bye.